Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Muhimmatun Asharoriyah MPD. Saya merupakan salah satu dosen perguruan tinggi di Kebumen, yaitu Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiolinguistik. Mata kuliah Sosiolinguistik merupakan mata kuliah bagi semester 5 dengan bobot 2 SKS. Pembelajaran mata kuliah Sosiolinguistik ini dilakukan selama 16 kali pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama dilakukan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelahnya dilakukan sebelum UAS. Tujuan mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan antara bahasa dan penutur atau penggunanya, yaitu hubungan antara bahasa sebagai sistem kaidah dengan bahasa secara empirik digunakan oleh masyarakat. Delivery Interaction and Assessment atau yang disingkat DIA merupakan sistem pembelajaran yang saya terapkan. Delivery di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri. Interaction yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Assessment yaitu teknik mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa pada materi yang telah dipelajari menggunakan tanya jawab atau kuis. Saya akan mulai dengan menjelaskan deskripsi secara umum mata kuliah Sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat. Sosiolinguistik mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi penggunaan bahasa. Mahasiswa akan belajar tentang bagaimana faktor-faktor sosial seperti latar belakang sosial, kelas sosial, dan gender. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ketiga, mampu mengadaptasi budaya pemakai bahasa sasaran yang positif ke dalam bahasa ibu. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kehadiran sebanyak 15%, penugasan baik mandiri ataupun kelompok sebanyak 30%, kuis interaktif sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 20%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Sosiolinguistik untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. How are you today? I'm good, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's begin. Let's pray together. Finish. What we have learned last week. Do you still remember? Yeah. It's about social and individual aspect influencing the use of language. Social individual aspect influence Influencing the
the use of language. The use of language. When people use language, other influence the social status. Yes. Yes. Yeah. Why? Because Okay, Nian. Why? wait. Because if the people from a higher social strata, they may use more formal and complex language, while when it's from people in lower social strata, may use a simple language using or slang, because different sort of language. Okay, good. How about when people have two or more language and then they use in one time? Do you ever seen the people who use their language in one time? Yes? It's Yeah. happening in Jaksel. Oh, in the Jaksel. Okay. Today we're going to learn about code switching and code mixing, ya. Ya, seperti yang di Jaksel yaitu yang contohnya code switching dan code mixing. Ada yang bisa mempraktekkan? Bisa. Code switching, code mixing, which is gitu ya. Literally gitu. Anak gaul. Oke. I'll move to the definition. Code switching ya. Code switching is one of alternative way to bilingual of two or more language in the same conversation. Jadi code switching itu sebagai alternatif ketika seseorang itu mempunyai dua bahasa atau lebih. Kenapa? Kok sebagai alternatif ya? Kita lanjut definisi yang lain. Hines in the 1974 defined code switching as a common term for alternative use of two or more language, varieties of a language, or even speech styles. And the more, Bokamba in the 1989 defines code switching is the mixing of words, phrases, and sentences from two distinct grammatical. Nah, sebelum lebih jauh lagi tentang definisi dan macam tipe-tipenya, kalian sudah tahu belum sih apa sebenarnya code switching itu? Kata code dan switching. Code itu apa? Kode. Switching? Alih ya. Berarti kalau digabung code switching jadi apa? Alih kode. Alih kode gitu ya. Berarti seseorang ketika berdialog atau ketika berbicara itu mereka mengalihkan kodenya dari bahasa satu ke ya, men-switch gitu ya. Switchnya cepat atau enggak? Enggak. Oke. Jadi iya, dari Hines dan Bokamba juga mereka membicarakan bahwa sebagai alternatif. Ketika misalnya nih kalian sedang berbicara bahasa bahasa Inggris ke orang atau diganti nih kalian nggak bisa ya, misalnya kalian berbicara bahasa Indonesia tapi ingin berbicara bahasa Inggris juga Biar keren Inggris. nah kalian bingung nih bahasa Inggrisnya ini apa ya gitu, kalian langsung mengalihkan, iya nggak? Sering nggak? Misalnya bahasa Inggrisnya AC itu apa ya? Kalian langsung ada bahasa Inggrisnya. Nah lalu kalian langsung mengalihkan
mengalihkan kodenya ke bahasa yang satunya. Nah itu makanya ketika seseorang mempunyai dua bahasa atau lebih, mereka lebih sering menggunakan alih kode atau code switching atau code mixing gitu. Kita lanjut ke tipe type of switching by Wallis 2012. Nah, ada 4, yaitu yang pertama tag switching, in which tag the certain set phrases in one language are inserted into an alternate otherwise in another. Jadi di tipe yang ini hanya meng-tag saja, tidak semua kalimat itu di switch gitu ya. Misalnya apa? Benar, that's true. Benar, that's true. Sama aja ya. Misalnya good morning, bagaimana kabarmu gitu. Hanya good morningnya aja itu. Tag kan, hanya tag sebagai tag aja. Lalu ada intrasentential, in which switch ya occur within a clause or sentence boundary. Jadi ini kalau intra, bedanya apa? Intra, inter sama intraword. Do you know the difference intra and inter? Huh? In which switch occur within a clause and or sentence boundary. Jadi dia terjadi di mana? Di dalam sebuah kalimat, ya. Coba kalau inter ya, intersential switching, in which a change of language occur at sentence levels, where each clause or sentence is in one language or the other. Di mana? Kalau intersentential yang mana? Kalau intra tadi di dalam, kalau inter Di luar maksudnya. di mana? Bukan, ah? Jadi setelah bahasa Indonesia terus bahasa Inggris gitu. Itu intra. Itu intra tadi. Kalau intersentential apa? In which a change of language occur at sentence level, where each clause or sentence is in one language. Saya lagi pasang. Do you want to ini? Masih dalam satu kalimat, masih dalam satu SPOK gitu lah. Satu kalimat itu udah dirubah gitu. Kayak tadi yuk, kayak kalau which is kan dia di tengah ya. Ada peralihan antara satu kalimat ke kalimat berikutnya ya. Kalau which is ya. Nah kalau ini tuh dia masih dalam satu kalimat, iya nggak? Iya. Benar nggak? Iya. Kalau tadi intra itu satu keseluruhan kalimat itu. Misalnya ya open your book and open your book dan kerjakan gitu ya. Itu intra. Kita lihat contohnya setelah ini ya. Intraword switching, in which a change occur within a word boundary. Jadi bedanya apa ketika intrasentential dan intraword? Satu kata yang dirubah. Ya. Kalau intrasential apa? Intrasential
Peralihan Satu sentence, ya benar. Ayo kita lihat contohnya. Text switching di sini, teacher, benar. That's a good answer. Bagus, good job Santi. Itu tag, hanya good job itu kan tag ya. Ya nggak? Ketika kalian mengekspresikan, memberikan ekspresi ke teman kalian, good job. That's true. That's a good news. Ya nggak? Take. Line take. Ya nggak sih? Sebuah ekspresi. Tidak satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ya? Bang. Nah, sedangkan intrasential, coba menurutku that's a good idea. Open your book and kerjakan halaman 10. Tadi benar, satu klausa atau satu kalimat. Open your book kan, ini satu, open your book kan satu, dan and kerjakan halaman 10. Sudah beda kalimat lagi. Nah, intersentential, coba, have you done? Ketika saya tanya in English and then you answer with bahasa. I see? Ini Bang. You always answer it in bahasa. Nah iya. Jadi ketika kalian sebenarnya punya kemampuan bahasa Inggris, tapi kalian tetap menggunakan menjawabnya menggunakan bahasa. Itu intersentential. Introvert, ujian hari ini adalah oral. Hanya word, iya, word aja. Paham sampai sini? Any questions? Ya. Terus apa bedanya yang text switching sama yang word? Itu kan sama-sama one word. Bedanya, kalau text switching kan text good job, that's true. Ya, satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Seperti sebuah ekspresi ketika kamu mengekspresikannya ke orang lain. Ya. Kalau yang word itu bebas, cuman hanya satu kata. Iya. Introvert hanya satu kata yang diubah. Gitu. Oke, next ya. Apa? Saya punya contoh ya. Aku punya acara keluarga. Do you want to come with my house? Do you wanna come with my house? Itu termasuknya contoh yang mana? Karena di dalam kalimat. Do you want to come To my house. to my house? Awalnya tadi Aku punya acara gitu, acara keluarga. oh iya, itu kan dua kalimat kan. Oke. Sekarang kita lanjut ke code mixing. Kalau tadi switch, sekarang mix. Apa? Coba code apa code? Kode. Mixing. Kalau digabung, hah? Campur kode, bukan campur ya. Ya, code mixing is the change of one language to another within the same utterance or in the same oral or written text. Jadi people mix their language into one language and another language. The use of code mixing reflects the idea that the alternation of the language is not yet constrained. Jadi secara refleks ya,
seseorang itu mencampurkan, tidak disengaja gitu ya. Tapi kadang ada nggak? Ada nggak yang disengaja? Mungkin kan tetapi kayak kita mau ngomong itu dalam bahasa itu tuh lupa, jadi kita tahu bahasa Inggris jadi ngomongnya baru spontan. Ya, reflect. Ya. Wih, flexing. Oke, next. Type of code mixing. According to My Skin 2000. Ya. Ada 3 ya. Insertion, alternation, concurrent lexicalization. Nah, ini sudah terlihat ya. Insertion itu apa sih? Itu apa? Insert apa? Menyisipkan. Memasukkan. Insertion of material, ya, lexical item or entire constituent from one language into a structure of the other language. Sedangkan alternation, the alternation means the alternation between structure from language. What does it mean by alternation? Alternation. Anyone can answer? Alternation. Apa? The alternation. Pergantian sebagian liquid dari struktur dari language yang satu ke language yang lain. Jadi ketika seseorang beralih mencampurkan mix ya their language, the alternation means the alternation between structure from language. Jadi struktur bahasanya itu ditabrakin yang enggak emangnya diubah nggak diubah? Ada yang Diikutkan dengan bahasa. Ya dicampurkan dengan bahasa yang satunya yang lain. The concurrent lexicalization. Ya yang ketiga ya. Concurrent lexicalization of material from different lexical inventors into shared grammatical structure. Jadi kalau yang ini lexikalnya. Lexicalization of material from different lexical inventors into a shared grammatical. Jadi ketika seseorang mencampurkan bahasanya, seperti leksikal dan gramatikalnya pun akan berubah kan? Ya enggak? Questions? No? If you don't have questions, so I will divide you, yeah? No. I want to ask you guys, okay? I want you to make a group, yeah? Every group consists of 5 students. Can you? Please make a group right now. Make a secret. Dia No. in front. Oh, tidak. Di sini enak banget. Oke, gue
itu juga penasaran sama suatu rumah. Kita bisa apply hoki baru-baru. Apa nih? Next week. Okay, give a class. Can you analyze the sentence, one sentence, only one sentence that your friends, from your friends dialog? Di sana ada penjaga. Di sana ada penjaganya. Nah, ini salah satu contoh dari Isinya starter nggak sih? mixing. Yang itu mana? Alternation. Alternation. Ya, alternation. Gitu. Gue juga udah lama nggak makan. Kita juga udah mulai dulu kan. Bener banget, ada ini sibuk banget. Work has been crazy. You can tell us about it. Nah, aku udah gak sabar banget nih. We definitely need this break. Agreed. Tapi siapa nih yang bawa kamera? We should take some photos. Aku aja. Akan. Okay, good. Perfect. Tapi kita harus bawa sesuatu di komen. Harus bikin record. Tapi kalau aku yang Uno sama Latangga, kalau itu it will be fun. Okay. Nice. Jadi fix ya dari rumah. Tapi itu, don't forget to bring your best look, girls. Okay, see you guys. Give a class. Okay, so what we have learned today is about what is called mixing? It's one language into other language. How about what is called switching? It's switch. Two language ya teman-teman. Two language in one sentence. Okay. Any question? No. I think enough ya. Time is up. I give homework for you. Please find or looking for another example of code mixing and code switching in your home, and we can discuss together next week. I think that's all. Thank you for your participation and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.